Halo Sobat Film, kalian tahu gak sih, sebenarnya bikin film itu bukan cuma soal cerita dan aktornya doang loh, tapi juga soal gimana gambarnya bisa bikin kita betah mantengin layar. Nah, itu kerjaan sinematografer. Kali ini aku bakal bahas tentang sinematografi plus salah satu bapaknya perfilman nasional yaitu Usmar Ismail. Yuk pantengin terus dan nikmatin ceritanya. Kalau di Indonesia, nama yang gak bisa dilewatkan tentang film dan sinematografi itu adalah Pak Usmar Ismail. Beliau lahir di Bukit Tinggi tahun 1921 dan dianggap sebagai bapak perfilman Indonesia. Kenapa? Karena dia yang bikin film pertama, yaitu yang berjudul Darah dan Doa di tahun 1950 dan dipandang sebagai film Indonesia pertama yang benar-benar nasional. Jadi, Pak Usmar ini bukan cuma sutradara, dia juga pionir yang mengembangkan cara bercerita lewat gambar yang autentik dan punya jiwa. Mungkin ada yang bertanya-tanya, sinematografi itu apa sih? Jadi, sinematografi itu seni dan teknik untuk mengambil gambar bergerak di sebuah film. Bukan cuma soal asal jepret doang, tapi gimana cahaya, warna, komposisi, dan gerakan kamera semuanya dikombinasiin biar bisa bikin film jadi hidup. Bayangin deh, tanpa sinematografi, cerita film bakal flat dan kurang nendang. Pak Usmar ini memulai karirnya pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia yang bikin karya-karyanya makin kuat, punya nilai sejarah dan sosial. Dengan peralatan yang waktu itu masih sederhana, dia berhasil menciptakan film-film yang punya tampilan visual, serius, dan penuh makna. Hebatnya dia bisa memadukan sinematografi dengan nilai budaya dan pesan moral yang dalam. Bikin penonton bukan cuma nonton film, tapi juga mikir dan ikut ngerasain vibes yang ada di dalam film. Salah satu kelebihan Pak Usmar Ismail ini adalah dia punya visi yang kuat, yaitu kalau sinematografi itu harus memperkuat cerita dan karakter. Salah satu kelebihan Pak Usmar Ismail ini adalah punya visi, yaitu kekuatan dalam sinematografi itu harus bantu memperkuat cerita dan karakter. Bukan sekedar memotret, tapi juga meramu tiap adegan biar terasa hidup dan natural. Misalnya, beliau suka pakai pencahayaan yang realistis dan menghindari kamera yang bergerak terlalu banyak, agar penonton betah dan fokus dengan jalannya cerita. Gaya ini menjadi fondasi buat sinema Indonesia di generasi berikutnya. Kalau kita lihat sekarang, dunia perfilman Indonesia sudah maju banget. Tapi semua itu berawal dari Pak Usmar Ismail. Beliau bukan cuma bikin film, tapi juga ngasih inspirasi buat generasi muda terus berkarya dengan kualitas baik, terutama di penguasaan sinematografi. Jadi, setiap kali kita nonton film Indonesia, ingatlah jasa besar Pak Usmar yang membuka jalan supaya kita punya film yang bisa dibanggakan. Jadi guys, itulah sedikit cerita seru tentang sinematografi dan kisah menarik tentang Pak Usmar Ismail, sang bapak perfilman Indonesia. Semoga kalian bisa lebih mengapresiasi film Indonesia dan tentu aja para sinematografer yang bikin film itu jadi lebih hidup. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya gak ketinggalan video kece lainnya. Jangan ketemu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.